Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Bu Renita absen dulu ya. Abdullah Faki, Alfa izin sakit. Alfa. Farida, Farika, Fayila, Melsi, Ariel, Ari, Nadirotul, Najwa, Nizar, Risma, Rizambada, Safira, Siti, Wafda, Hadir. Mustika. Hadir. Oke, jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, silahkan kalian keluarkan satu lembar kertas. Buku tulis juga nggak apa-apa. Sudah? Oke, nah sekarang tolong sampaikan perasaan kalian dalam bentuk gambar atau emoji. Ungkapkan perasaan kalian hari ini dalam bentuk gambar atau emoji. Gambar aja di kertas kalian. Sedang bahagia, kemudian atau sedang sedih, atau sedang menangis, atau sedang biasa saja, seperti itu dalam bentuk emoji. Apa ini? Excited. Oke. Oke, sudah semua? Sudah? Ada yang mau mengungkapkan perasaannya? Salah satu anak? Ada yang mau mengungkapkan perasaannya? Satu saja. Kenapa Wafda? Gimana perasaan kamu hari ini? Senang, Bu. Senang karena? Gak ada yang buat sedih. Oh, nggak ada yang membuat sedih. Oke, jadi bahagia aja gitu ya. Karena paginya sangat dingin gitu, mendung. Ya. Oke, ada yang lagi sedih hari ini? Siapa? Ada yang lagi sedih? Nggak ada, semuanya bahagia. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Oke, jadi untuk langkah selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, tolong dengarkan Bu Renita ya. Jadi semua peralatan tulis silahkan ditaruh dulu. Kemudian kalian konsentrasi. Oke, sudah? Sudah siap? Dengarkan Bu Renita ya. Oke? Pejamkan mata sejenak. Pejamkan mata sejenak. Pejamkan mata sejenak. Pejamkan mata. Dan dengarkan kata-kata Bu Renita dengan hati kalian masing-masing. Tolong untuk semuanya memejamkan matanya. Oke. Tarik nafas dalam. Dan izinkan dirimu hadir sepenuhnya di sini.
Tolong pejamkan matanya. Dunia mungkin terasa bising, terlalu cepat, terlalu penuh dengan harapan yang kadang membuatmu lelah. Terkadang kamu merasa harus selalu kuat, padahal hatimu sedang berjuang di dalam diam. Tapi hari ini, di ruangan ini, kamu tidak perlu pura-pura baik-baik saja. Kamu boleh lelah, kamu boleh bingung, kamu boleh marah, dan kamu boleh menangis. Karena itu tidak akan membuatmu terlihat lemah. Sebab kekuatan yang sesungguhnya bukan soal menang di setiap waktu, tapi soal bagaimana kamu terus memilih untuk hadir walau hatimu belum pulih sepenuhnya. Lihat dirimu, kamu telah sampai sejauh ini dengan luka yang mungkin belum sembuh, dengan pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Tapi kamu masih tetap bertahan. Dan itu bukan hal kecil. Itu adalah sebuah keberanian. Kamu bukan gagal hanya karena kamu belum tahu kamu harus melangkah kemana. Kamu bukan kosong hanya karena kadang merasa tidak dipahami. Kamu adalah satu-satunya versi dari diri kamu yang pernah ada di dunia ini. Dan itu sudah cukup. Sudah lebih dari cukup. Kamu berhak merasa cukup, bahkan saat dunia bilang belum. Kamu berhak untuk merasa dicintai, bahkan saat kamu merasa tidak sempurna. Dan yang paling penting, kamu berhak untuk mencintai dirimu sendiri tanpa syarat. Karena kamu ada, dan itu bukti bahwa kamu itu penting. Karena dunia ini belum utuh tanpa dirimu. Dan masa depan sedang menunggumu dengan sabar. Sekarang silakan tarik nafas dalam sekali lagi. Kemudian peluklah diri kalian sendiri. Silakan memeluk dirinya sendiri. Kemudian katakan bahwa aku ada, aku berharga, dan aku istimewa. Dan mulai hari ini aku izinkan diriku untuk mempercayai itu. Oke, bisa membuka matanya sekarang? Udah 100%. Ayo kita cek. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, berarti yang bisa kalian ambil dari ini tadi apa? Harus jadi diri sendiri. Bahwa kalian harus lebih menghargai diri sendiri karena kalian itu penting. Oke, setelah ini boleh maju ke depan satu persatu memilih satu gambar. Di sini ada gambar
peluk, ada gambar tos. Kemudian ada gambar salim, bersalaman mungkin sama Bu Renita. Oke, dan ini ada tos. Bisa dimulai dari mana dulu ini yang maju? Belakang, Bu. Oke, dari Risma dulu mungkin, yuk. Boleh milih salah satu gambar? Silakan maju ke depan. Nizar dulu aja, Nizar. Ayo Nizar, maju ke depan Nizar. Boleh memilih satu gambar. Milih salah satu. Oke, gini di. Oke, yuk salim Bu Renita berarti. Oke, selanjutnya, ayo langsung. Oke, ayo, selanjutnya, ayo cepetan langsung ya. Jadi temennya kembali langsung maju. Ayo. Ayo, nggak apa-apa. Oke. Ayo, cepetan. Langsung ya, peluk nggak apa-apa, tas nggak apa-apa. Oke. Oke, ayo selanjutnya, nggak apa-apa. Ungkapkan perasaan kalian masing-masing. Ayo. Jadi lepaskan semuanya hari ini, biar nggak ada beban lagi, oke? Oke. Ayo langsung. Selanjutnya. Aidir. Oke. Ayo, cepetan. Nah. Oke, selanjutnya, ayo. Oke, tos. Ayo. Kenapa ini senyum-senyum ini? Di pikirannya apa? Mau milih apa? Oke. Oke. Nah, ayo. Langsung yang belakang. Oke. Bahagia ya. Oke, selanjutnya. Oke. Ayo. Selanjutnya. Oke. Ini kurang berapa berarti ya? Kurang satu. Abi aja. Oke. Abi. Kapan masuk ya? Oke, sudah semua ya berarti ya? Oke, kalian luar biasa sekali, hebat sekali hari ini. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi hari ini kita akan melakukan pembelajaran dengan pendekatan deep learning, kemudian menggunakan role play reflektif dan juga PSE. Pendekatan sosio-emosional. Nah, ini tadi yang Bu Renita barusan lakukan seperti itu. Oke, jadi karena hari ini materinya adalah konflik sosial seperti yang sudah Bu Renita jelaskan minggu kemarin, maka dari itu untuk hari ini silakan kalian mengamati sebuah video ya. Jadi silakan diamati dulu. Ini akan saya putarkan sebuah video. Didengarkan ya. Perang antar suku Moni dan terjadi pada Sabtu 27 April 2024 di Wadio, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Perang ini dipicu dari aksi pemalakan dan penganiayaan yang berakhir dengan pembakaran rumah oleh korban penganiayaan pada 23 April 2024 lalu.
Seorang korban perang, Aten Kobogau menjelaskan kepada tribunpapua.com pada Sabtu 27 April 2024 bahwa dua suku ini memulai perang sejak pagi hari. Suku Mi dari bagian Jepara II Bumi Wonorejo dan suku Moni dari bagian DKPR Wadio, Gerbang Sadu, kata Kobogau. Kami kumpul dan baku perang mulai pagi tadi, suku Mi dari Jepara II Wonorejo dan suku Moni dari bagian KPR Wadio. Saat berperang pihak kepolisian datang untuk mengamankan, namun kami meminta waktu untuk berperang, dan polisi mengizinkan kami untuk berperang selama 2 jam, terang Kobogau. Pantauan tribun-papua.com, 3 orang Moni terkena panah dan diantar ke RSUD Nabire. Seorang kena di leher, 2 lainnya kena di dada. Pernah berhasil dicabut oleh petugas rumah sakit, dan setelah diberikan obat mereka dibawa pulang. Kemudian, 1 orang terakhir yang tertancap panah di bagian dada, dan panah tidak bisa dicabut, harus dioperasi untuk mencabutnya. Ini Moni. Kita sekolah apa? Moni kok naik sampai sini? Ini itu. Ini Moni. Moni kejar Mei ke mundur. Download Tribun X sekarang. Oke, sudah ya. Nah, sekarang boleh ketika saya memberikan pertanyaan silakan angkat tangannya ya, siapa yang mau menjawab. Nah, tadi sudah mengamati video yang barusan ya. Nah, kira-kira konflik itu tadi terjadi di daerah mana? Angkat tangan. Terjadi di daerah mana? Di daerah Nomire kalau nggak salah dengar tadi ya. Di Papua ya? Iya, di Papua. Oke, kira-kira penyebabnya apa konflik itu tadi? Konflik itu disebabkan karena adanya pemalakan dan penganiayaan. Adanya pemalakan dan penganiayaan, tapi di situ tadi ditulis bahwa perang antar suku seperti itu. Kenapa kok dikatakan perang antar suku? Karena ada 2 suku yang sedang berperang dan juga menuntut keadilan dari Oke. suku Moni dan suku Me. Oke, luar biasa sekali, tepuk tangannya buat Nadir. Nah, kemudian kira-kira solusi apa sih yang cocok diterapkan untuk menyelesaikan konflik ini tadi? Kira-kira cara apa yang bisa diterapkan? Oke, jadi menurut saya itu bisa dipertemukan antara 2 kepala suku dari pihak suku Moni dan suku Me. Nah, jadi dilakukan mediasi seperti itu. Jadi memang perang antar suku itu bisa dilakukan dengan cara mediasi terlebih dahulu. Jadi ditenangkan dulu pihak A dan juga pihak B, kemudian dipertemukan dan dilakukan mediasi seperti itu. Jadi untuk terkait materi konflik sudah paham ya. Nah, semoga di kelas ini tidak akan pernah terjadi konflik. Amin. Oke, nah sekarang silahkan kalian membentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Mau berhitung atau Bu Renta yang memilih? Langsung aja. Oke, sudah? Nah, jadi ini sudah ada 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4. Nah, ini Bu Renita punya 4 kartu konflik. Jadi hari ini kita akan bermain peran atau role play. Nanti kalian akan memainkan peran dari kartu konflik yang Bu Renita berikan.
Jadi kalian membuat skenario nanti, kemudian kalian perankan di depan. Begitu ya? Paham? Oke, jadi saya bagikan ya. Ini kartu konfliknya. Kan satu kelompok. Iya, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 kan? Nah, ini ada 5 tokoh. Pas berarti ya. Ini ada skenario-nya, nanti dimainkan, langsung dibagi aja di sini. Ini ada kartu konflik dan ini skenario-nya. Ada berapa? Satu kelompok ada berapa? 5. Pas ya, berarti ada 1, 2. Ini ada kartu konflik dan juga skenario konfliknya. Jadi bisa langsung dibagi. Siapa yang berperan jadi ayah, siapa yang berperan jadi anak, begitu ya. Oke. Ini ada kartu konflik juga yang berwarna orange. Nah, ini bisa dibagi berapa siswa? 1, 2? Pas ya, berarti ini ada 5 peran, nanti satu-satu. Gitu. Oke, sudah paham? Sudah paham ya? Semua kelompok sudah mendapatkan kartu konflik dan juga skenario konfliknya masing-masing. Silahkan dibagi perannya, dipelajari. Yang sudah siap maju untuk tampil ke depan, silahkan maju untuk tampil ke depan. Paham? Lebih cepat, lebih baik. Oke. Sudah boleh didiskusikan. Iya, iya, pakai itu aja. Nah, ini kartu konfliknya. Sebenarnya kan kalian itu kan buat skenario. Tapi ini biar lebih untuk memudahkan, skenario-nya sudah ada. Nanti gitu. ini yang diucapkan nanti. Iya, jadi siapa yang jadi ketua RT tapi dihafalkan ya. Terus kemudian dihafalkan. Kemudian kalian juga harus berperan dengan sangat baik. Jadi misalkan menghayati ketua RT, jadi ketua RT itu yang kayak gimana kira-kira. Kemudian jadi tokoh agama itu berarti pembawaannya gimana. Gitu ya, paham? Iya. Ketika sudah memerankan kita harus memberikan pertanyaan. Oh enggak, ini aja. Skenarionya aja dipelajari, siapa yang jadi Rani, siapa yang jadi Siska, siapa yang jadi guru, kemudian teman, kemudian ini. Kalau jadi Rani itu perannya bagaimana? Berarti kalian harus menghayati yang cocok jadi Rani itu siapa antara ini. Gitu ya. Kenapa kok cocok? Banyak drama, Bu. Oh, banyak drama. Oke, sobat iki jane. Oke, jadi itu Aku nggak apa-apa jadi Siska. pelaku bullying. Kamu jadi apa? Ayah. Jadi ayah. Oke, kamu jadi apa? Ibu. Jadi ibu kamu. Tetangga, ngapain tetangga itu? Jadi harus berperan banget loh ya. Mendengar keributan. Hah? Mendengar keributan. Oke, terus setelah itu? Udah, gitu aja, mendengar aja. Maaf mengganggu. Oke, jadi kamu harus menghayati jadi tetangga itu yang kayak gimana. Kamu juga harus menghayati menjadi seorang ayah itu gimana. Gitu ya. Oke, sudah? Sudah paham? Sudah, Bu. Oke, siapa yang jadi siswa A? Ini Suku apa ini ditulis? Ini kan belum ada sukunya. Misalkan suku Madura ya berarti logatnya nanti kalau ngomong rodok Madura ngono. Jawa Sunda. Ya Jawa Sunda ya udah apa-apa. Kowe ngelokne aku Sunda, aku ngelokne Jawa, ngono ya. Apa? Apa? Suku apa? Xki, ini Jawa. Ki Sunda. Oke, Sunda. Oke, nanti dihayati lo ya. Boleh latihan dulu sebelum maju ke depan. Ini harus dihafalkan, nggak boleh pakai ini. Bawa ini nggak boleh. Kan kita gaya apa sih? Nggak harus kayak improvisasi. Yes, nggak apa-apa. Yang penting alurnya begini. Iya, gimana? Boleh diganti menggunakan bahasa sendiri, Bu. Boleh. Yang penting tidak menyimpang dari itu ya. Masalahnya.
Oke, saya kasih waktu 10 menit ya. Iya? Enggak, nanti sweet aja ya. Perwakilan kelompok maju ke depan, sweet siapa yang maju duluan? Ini saya kasih lembar penilaian, nanti ketika kelompok lain maju dinilai ya. Kan ada 1, 2, 3. Oh, ada 3 kelompok, berarti ini dapat 3 kartu penilaian. Nanti yang dinilai misal kelompok 1, kelompok 2 gitu. Ini saya kasih lembar penilaian, ini nanti untuk menilai ketika kelompok lain maju. Gitu. Oke, sudah. Oke, dengarkan. Gimana, sudah ya? Sudah siap? Oke, sekarang silakan perwakilan kelompok maju ke depan. Untuk sweet, siapa yang akan maju duluan? Ayo. Ya, saya sweet aja biar adil karena semuanya pengen maju. Ayo, ayo, segera. Maju ke depan salah satu aja. Nang. Ya nggak apa-apa, Pimpa toh. Satu-satu Risma. Ayo, Sesu. Lagi diulangi. Ya kamu salah tadi. Kamu boleh milih berarti tampil nomor berapa? Nomor 1. Nomor 3, oke. Pimpa. Aku Kamu 4. nomor 4, oke. Sweet. Tas. Oke, kamu milih. Nomor 2, oke. Sekarang berarti maju pertama. Ayo kelompok 3 maju pertama sekarang, silakan. Kelompok lain silakan didengarkan sambil mengamatinya dengan menggunakan lembar pengamatannya masing-masing. Oke, sudah? Oke, sudah ya? Dengarkan. Sudah, jangan rame, sudah latihannya sudah selesai. Kalian sekarang silakan mengamati untuk penampilan dari kelompok 3. Lembar pengamatannya. Oke. Bisa dimulai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memerankan tentang perbedaan pandangan politik di keluarga. Tentang perbedaan politik dalam berkeluarga. Oke, sudah? Bisa dimulai. Pilihan partai A lo lebih baik, mereka lo lebih berjasa untuk kita. Tapi partai B menawarkan solusi anak muda. Masa ayah nggak tahu? Sudah, makan dulu, ngobrol santai aja. Aku punya hak pandangan sendiri. Loh, kamu loh masih kecil, belum tahu tentang politik. Om, Tante, saya dukung partai B juga kok. Anak muda butuh perubahan. Maaf mengganggu, tapi suara kalian terdengar dari luar. Apakah kalian baik-baik saja? Kami hanya beda pendapat soal politik, tetapi keluarga tetap nomor 1. Kami akan bicarakan dengan lebih tenang. Sampun loh. Sudah? Sudah. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Salam dulu penutup.
Sekian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok selanjutnya. Oke, kelompok 2. Kalau bisa jangan membelakangi penonton ya. Kemudian suaranya harus lebih lantang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdiri di sini karena ingin menampilkan sebuah drama singkat mengenai bullying karena gaya berpakaian di sekolah. Selamat menonton. Ayo mulai. Oke, selamat menyaksikan. Berhenti. Aduh, pakaianmu ini. Lu tuh ngapain sekolah pakai baju gini? Mau cosplay? Mengekspresikan diriku sendiri. Malah harus menjadi bahan ejekan. Ini tuh sekolah. Lu mau ngapain? Jadi ke Paris Fashion Week? Gak ada kayak gitu ke sekolah. Kok berani itu gak bawa siapa? Kamu gak berhak membawa orang lain. Saya dengar ada bullying di sini. Kita semua harus belajar saling menghargai. Saya minta semua untuk berdiskusi di kelas karena ini pelajaran penting tentang empati dan toleransi. Oke. Sekian persembahan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan drama tentang konflik suku di sekolah. Simak yang baik ya teman-teman. Iya, oke. Coba. Delang kierek ana mim jok-joke Jawa, kie Jawane hama. Kamu piye ngono kuwi? Kalau nek sukuku. Santai. Aja baper sih. Jamu piye ngono kuwi? Guyon nek bates e. Ra nek guyon-guyon ngono kuwi. Nyapo ngelokne aku. Nenap oo. Yo gak ngono. Tengen kiwa. Kiwa tengen. Kiwa to. Kiwa tengah. Tengen. Stop! Apa-apaan sih kalian ini? Ngapain mereka? Mereka ribut soal ajakan suku. Apa-apaan sih kalian ini? Bukan begini caranya mengatasi masalah dengan baik. Ayo ikut saya ke ruang PK. Ayo, penutupan teman-teman. Oke, sudah. Yang dari kami kelompok 4 kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dari kalimat yang ada di depan tadi. Kami semua mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok yang terakhir, mic-nya jangan lupa. Piki. Mic-nya udah. Gue ngomong sih. Gue ngomong sih. Aku tak pasti HP. Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan drama yang berjudul Menolak Karena Takut Bukan Karena Tahu.
Simak baik-baik ya teman-teman. Monggo Pinara. Sendirian. Masuk sini duduk. Oke. Oke, sekarang ya. Kita hari ini di sini berkumpul untuk membahas tentang permintaan pembangunan rumah ibadah kelompok minoritas. Kami dari kelompok minoritas hanya ingin tempat ibadah yang layak dan damai karena kami juga warga di sini. Oke. Tapi kami khawatir nanti jadi ramai dan meresahkan. Jangan begitu Pak, bukankah kita harus menghormati hak setiap orang beragama? Mari kita berdiskusi dengan kepala dingin. Kita hidup dalam keberagaman dan harus belajar saling memahami. Kami juga dari kelompok minoritas akan mengusahakan bahwa kegiatan kami tidak mengganggu warga di sini dan akan kami laksanakan dengan tertib. Oke, siap. Ya sudah kalau begitu, nanti bisa dijelaskan. Waduh, kowe iki. Dan juga tetap jaga tata tertib ya. Iya, siap. Oke, terima kasih semuanya. Oke, sudah tepuk tangannya. Oke, belum penutupan dulu. Ya, cek. Sakit hati aku. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, jadi kalian luar biasa sekali hari ini. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat kita semua. Nah, kira-kira setelah kalian bermain peran atau role play tadi, kira-kira apa sih yang sudah kalian rasakan? Untuk kelompok 1 dulu. Tadi kelompok kalian memainkan peran apa? Musyawarah. Karena ada konflik apa? Pembangunan tempat ibadah kaum minoritas. Nah, apa yang bisa kalian ambil hikmahnya dari kasus ini? Harus bertindak adil. Kita harus membiasakan diri dengan warga yang minoritas. Jadi kita harus saling menanamkan rasa toleransi seperti itu. Oke, untuk kelompok 2. Kelompok 2 itu bullying karena gaya berpakaian. Yang bisa kami ambil adalah kita tidak boleh ngejudge orang lain hanya karena pakaiannya. Dan juga pakaian itu tidak mencerminkan apa yang ada di dalam orang tersebut. Bisa saja memang mereka berkebutuhan untuk memakai pakaian tersebut seperti jaket yang diperankan tadi. Kemudian bullying itu bukanlah hal yang baik, terutama dilakukan di sekolah, di mana sekolah itu yang seharusnya menjadi tempat belajar malah menjadi tempat penindasan. Selanjutnya untuk kelompok 3. Nah, kira-kira tadi kalian sudah memerankan apa? Suara di rumah tak lagi harmonis. Gimana? Sudah memerankan apa tadi? Suara di rumah tak lagi harmonis. Jadi suasana rumah yang nggak lagi harmonis, yang sudah nggak harmonis seperti itu. Karena apa? Karena konflik. Konflik apa? Berbeda pendapat. Karena perbedaan pendapat sehingga menimbulkan suasana rumah yang kurang enak, kurang damai. Nah, berarti intinya apa? Yang harus dihilangkan apa?
Jadi berbeda pendapat itu boleh apa tidak kira-kira? Boleh. Tetapi agar tidak terjadi konflik, kalian harus bagaimana kira-kira? Nah, harus menerima pendapat orang lain. Jadi tidak boleh memaksakan kehendaknya masing-masing. Tidak boleh bersifat egois seperti itu. Jadi harus mendengarkan suara dari siapapun. Gitu ya. Oke, paham? Paham. Oke, sekarang untuk kelompok 4. Nah, kira-kira tadi kelompok 4 sudah bermain peran apa? Tentang apa? Tadi kelompok 4 memerankan tentang konflik antar suku di lingkungan sekolah. Terus pelajaran yang dapat kami ambil di sekolah itu kita nggak boleh saling membedakan ras, suku, budaya dan lain-lain. Soalnya kita semua di mata hukum itu sama saja, di mata sekolah itu sama saja, dan cara terbaik untuk memperbaiki masalah itu bukan dengan berkelahi. Oh ya, oke. Jadi kita itu harus saling menghargai walaupun berbeda suku. Kemudian walaupun berbeda suku, agama, ras, tapi kita harus saling menghargai karena kita saling bersaudara. Oke, kalian semua luar biasa sekali hari ini. Oke, nah, jadi untuk pelajaran hari ini sudah cukup sampai di sini. Tapi sebelum pembelajaran selesai, silahkan kalian mengungkapkan bagaimana perasaan kalian sebelum masuk kelas dan sesudah mengikuti kelasnya Bu Renita. Silahkan ditulis di lembarnya masing-masing bagaimana perasaan kalian sebelum masuk kelas dan sesudah mengikuti pelajarannya Bu Renita. Jadi tuliskan perasaannya bagaimana, kira-kira perasaan kalian sebelum mengikuti pembelajaran hari ini dan sesudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan dilihat. Mau dilihat apa? Nunggu sama saja, nanti Bu Renita lihat. Gini aja. Oh iya, gitu aja nggak apa-apa. Ini disampaikan atau Nggak usah, langsung aja. Jangan Bu malu. Sudah, mana? Sudah. Oke, sudah. Sekarang siapa yang mau mengungkapkan perasaannya? Salah satu aja, kalau nggak ada yang mau, Bu Renita panggil nih. Oke, Risma, kalau gitu. Sebelum mengikuti kelasnya Bu Renita, gimana perasaan kamu? biasa saja, Bu? Biasa saja. Setelah mengikuti kelasnya Bu Renita? Senang. Senang. Kenapa kok senang? Menghibur, Bu. Oh, karena menghibur. Oke. Lagi, gimana tadi? Gimana perasaan kamu? Sebelum? Senang. Sebelumnya senang. Tapi kayak ada yang ganjal. Oh, ada yang ganjal. Setelah mengikuti pelajaran hari ini? Lebih plong, terus kayak lebih lebih kayak percaya sama diri sendiri, terus kayak lebih seneng lagi. Lebih senang lagi. Oke. Ada yang perasaannya biasa saja? Dari awal sampai akhir tetap biasa saja ada? Angga mesti iki. Angga, gimana perasaan kamu, Angga? Tadi sebelum dan sesudah. Sebelumnya saya sangat
malas sekolah, Bu. Iya, Anu, terus? malas berangkat Oke. karena ngantuk. Setelah itu? Setelah itu biasa aja. Biasa aja. Berarti setelah tos sama Bu Renita tetap biasa saja ya? Oke, bagaimana perasaan kamu? Sebelum mengikuti pembelajarannya Bu Renita biasa saja. Terus pas setelah mengikuti kelasnya Bu Renita senang, soalnya kan pelajarannya tidak membosankan dan sangat menghibur. Oke, tapi menyenangkan sekali ya hari ini ya? Oke, satu lagi nih, Bu Renita pengen dengar suaranya Abi. Oke Bi, ayo Bi. Tadi sebelum pelajarannya Bu Renita gimana perasaannya? Tadi sepertinya panas gitu ya? Iya Bu, habis dari BK panas, terus di sini merasa tidak mempunyai masalah apa-apa. Oke. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Jadi terima kasih buat hari ini, kalian hebat sekali, kalian luar biasa. Dan yang perlu kalian pahami adalah kalian itu luar biasa, kalian itu hebat dan menyayangi diri sendiri itu sangat penting. Jadi mulai sekarang nggak ada yang boleh insecure, nggak ada yang boleh seperti itu, nggak ada yang boleh sedih-sedih, nggak ada ya. Jadi harus percaya bahwa diri kalian itu istimewa. Jadi sebelum mencintai orang lain, kalian harus bisa mencintai diri sendiri terlebih dahulu, ya kan? Jadi jangan sampai kalian mencintai orang lain, semua kalian berikan, tapi kalian tidak mencintai diri kalian sendiri. Jadi cintai diri sendiri dulu, baru mencintai orang lain. Paham? Oke, kalau gitu terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.